saudara yang kasih, iblis melepaskan sakit hati, penyakit, kesusahan, kutuk. Dia jalan keliling, lihat orang-orang yang lemah, yang tidak punya iman, pengharapan. Di situ diserang sama iblis, sehingga apa? Tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki iman. Yang ada adalah putus asa, depresi, stres, ujung-ujungnya bunuh diri. Saudara, karena iblis mengaum-ngaum. Apa auman di situ? Kutuk, penyakit, mati, kecelakaan. Inilah suatu auman daripada iblis. Kita harus sadar bahwa di alam ini masih ada kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita lemah, mudah sekali untuk diserang sama iblis. Karena iblis bisa menelan kita. Ditelan damai sejahtera yang ada kesusahan. Ditelan penyakit kita yang ada. Ditelan kesehatan kita yang ada penyakit. Ditelan kebahagiaan kita yang ada adalah kekacauan rumah tangga. Saudara, iblis menelan hari-hari ini manusia-manusia yang sakit hati. Saudaraku, ditelan kebahagiaannya, damai sejahteranya, yang ada hanyalah sakit hati, hati yang kosong. Saudara, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Sadar artinya apa, saudara kasih? Next, perang. Alkitab digenapi. Peperangan terjadi sampai hari ini. Saudara, Israel dengan Hamas, Rusia, Ukraina. Dampaknya masalah ekonomi. Ekonomi kan sulit. Tahukah saudara, harga beras setiap harinya naik. Ini keadaan yang sulit. Bisa juga dampak El Nino, perubahan cuaca. Kita harus sadar hari-hari ini bahwa hari ini bukan hari yang baik, hari yang jahat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar dan berjaga-jaga lewat doa, ujian, dan penyembahan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita semua bisa ditelan sama iblis. Di luar Tuhan, kita bisa kena auman iblis itu. Tetapi sebaliknya, di dalam Tuhan, iblis tidak berani menyerang saudara. Iblis tidak berani melepaskan kutuk saudara. Makanya tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kamu. Saudara kekasih, berjaga-jaga artinya apa, saudara kekasih? Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya seperti pencuri. Tuhan tidak kasih tahu tanggal, bulan, tahunnya. Dulu ada Pak, tanggal, bulan, tahunnya. Semua umatnya jual harta bendanya menantikan Tuhan datang. Tuhan tidak datang. Yang datang aparat keamanan, polisi menangkap dia. Itu namanya sesat. Saudara, Alkitab tidak menulis datangan Tuhan tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tetapi bagian saudara dan saya berjaga-jaga. Saudara, apalagi kita berjaga-jaga? Musibah, kecelakaan datang secara tiba-tiba tanpa permisi. Waktu hari Imlek, hari pertama, di daerah Bangka sana, mau jalan sudah lihat Pangkal Pinang. Saudara, tabrakan beruntun. Motor dilindas hancur. Dua-duanya dibonceng. Saudara, kecelakaan terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Masalah terjadi secara tiba-tiba. Bahasa kita sekonyong-konyong. Kalau kita nggak berjaga-jaga lewat doa, pujian penyembahan, habis kita diserang. Habis. Kita hidup di akhir zaman. Kita harus sadar bahwa inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mulai nampak kelihatan.
Kita berjaga-jaga lewat doa, ujian dan penyembahan, supaya iblis tidak menyerang kita, supaya musuh tidak menyerang kita, roh-roh penguasa di udara tidak menyerang kita. Kita ada perlindungan Tuhan, ada darah Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saudara kasih, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Yang pertama, serahkanlah. Yang kedua, dikatakan sadarlah dan berjaga-jaga. Yang ketiga, lawanlah iblis. Kok bisa lawan iblis, Pak?